Pemirsa, penasehat hukum korban mafia tanah Jatir Yuda Marau mengharapkan tersangka mafia tanah yang telah ditetapkan Polres Sorong Kota perlu ditahan agar tidak mempengaruhi saksi dari pemilik hak ulayat sebagaimana yang telah dilakukan sebelumnya untuk mempermudah proses hukum hingga putusan pengadilan nanti. Harapan penasihat hukum korban mafia tanah Jatir Yuda Marau disampaikan menanggapi penetapan mantan Kabinda Papua Barat B. Jerry Weleleng bersama mantan Kepala BPN Kota Sorong Yarit Sakona bersama istrinya Emma Barbelina Mansawan sebagai tersangka tindak pemalsuan surat penguasaan tanah lainnya oleh Polres Sorong Kota 31 Januari 2024 lalu. Dalam press rilisnya, Jatir Yuda Marau mengapresiasi kinerja Polres Sorong Kota menindaklanjuti laporan dugaan pemalsuan surat penguasaan tanah lainnya hingga mentersangkakan ketiga pelaku di luar penasihat hukum Emma Barbelina Mansawan Veki Nanuru yang kini berstatus caleg hingga tahapan pemilu berakhir karena membongkar mafia tanah yang diyakini masih banyak terjadi di Kota Sorong. Lagian surat pelepasan yang mereka manipulasikan data ini, mereka dibuat di bulan Maret, tanggal 8-9. Adakah klien kami telah melakukan pendaftaran pada bulan Februari? Karena mereka ketahui klien kami telah melakukan pendaftaran pada bulan Februari, mereka membuatlah surat palsu ini, surat pelepasan adat ini, mereka buat berlaku surut pada bulan Desember tahun 2022. Sehingga Pak Yarit Sakona saat kami melakukan mediasikan di kantor pertanahan, beliau sampaikan bahwa klien kami terlambat melakukan pendaftaran. Dalam forum mediasi beliau sampaikan begitu. Nyatanya kami ketahui ternyata pelepasan yang mereka gunakan menjadi hak dalam sertifikat ini itu baru dibuat pada bulan Maret. Kami mediasikan itu sekitar bulan Februari. Ya. Lalu karena dalam fakta mediasi itu, lalu mereka merancanglah, membuatlah, memanipulasilah data-data yuridis yang mereka gunakan dalam pendaftaran tanah. Dengan cara apa? Mereka memasukkan pelepasan tanah dengan memanggil pemilik hak ulayat untuk supaya pelepasan hak ulayat ini seolah-olah dibuat oleh pemilik hak ulayat, lalu mereka adalah sebagai pembeli yang beritikat baik. Kalau mereka ini bukan pembeli yang beritikat baik. Mereka ini membeli dengan cara curang. Ya, dengan cara curang karena mereka punya pejabat. Mereka punya pejabat yang punya kewenangan yang mengetahui data-data peta-peta hak-hak kepemilikan tanah yang ada di Kota Sorong. Terutama dengan pasca terbitnya SK Keputusan Menteri Lingkungan Hidup ini, nomor tanggal 25 April tahun 2002. SK ini pencabutan status kawasan hutan saat di tempat objek sengketa ini, objek perkara ini. Ya, karena mereka mengetahui malahan pertanahan sebagai punya database peta ini, mereka mengetahui di sini sertifikat kosong, di sini peta tanah ini kosong. Mereka salah mereka dengan membuat pelepasan, mempengaruhi orang adat dengan mengatakan kalau orang punya pelepasan adat yang sudah lama ada sebelum ada pencabutan SK ini katanya itu tidak sah dan harus dilakukan pembaharuan. Pernyataan ini disampaikan oleh saudara Yarit Sakona, Kepala Pertanahan, dalam mediasi kami di Badan Pertanahan Kota Sorong dengan dihadirkan para pihak, orang adat, lurahan, kuasa hukum, Pak Jerry Weleleng, Sofyan Veki Nanuru, dan Yarit Sakona sendiri. Dalam mediasi itu, Yarit Sakona begitu aktif ya melegalkan, membela para tersangka ini bahwa seolah-olah beliau itu adalah suatu pejabat yang jujur, yang berintegritas, lalu mau melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab jabatannya. Nyatanya tidak seperti itu. Ini penjahat luar biasa. Ya, si Yarit Sakona ini penjahat luar biasa. Pantas jadi sebagai tersangka. Dan ingat, ada faktor penyuapan di sini. Ada gratifikasi di sini. Saya minta penyidik Sorong Kota kembangkan ini kepada gratifikasi ini. Karena SK penetapan pencabutan ini peruntukannya untuk lain, tapi mereka merekayasa. Dan di sini ada banyak terjadi pelanggaran. Kami duga seperti itu. Pengaruh para tersangka cukup kuat sehingga diharapkan perlu ditahan Polres Sorong Kota mengingat ancaman hukuman tersangka di atas 5 tahun. Tim Liputan CWM Channel.